Shalom untuk kita semua. Shalom. Sebelum kita memulai PA kita bernyanyi dari lagu pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Bapa, di mana hingga pada sore hari ini kami masih tetap dapat merasakan kasih daripada Engkau. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Tema PA kita pada sore hari ini yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, tertulis dalam Roma 8 ayat 12-17. Kita baca secara responsoria yang dimulai dari saya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus? Dan apakah kita mau hidup dengan dipimpin Roh Kudus? Dalam perikop ini kita menjelaskan tentang pengajaran Paulus kepada jemaat di Roma, di mana keadaan Roma pada saat itu masih tunduk kepada hukum Taurat. Paulus mengatakan bahwa kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hukum Taurat menuntut kematian dan Kristus telah memenuhi tuntutan kematian itu di atas kayu salib. Serta upah dosa adalah maut, namun kematian Kristus telah membatalkan upah itu, sehingga hidup di dalam keselamatan. Oleh karena itu, keselamatan kita ditentukan oleh hidup di dalam Roh. Bagaimanakah hidup di dalam Roh itu? Di sini ada beberapa poin yang harus kita pahami dalam perikop ini. Pertama, kita adalah orang yang berhutang, tetapi tidak kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Kata berhutang yang dimaksud di sini adalah berhutang kepada pengorbanan Yesus demi dosa manusia. Sebagai orang percaya,
kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Hutang yang dimaksud bukan dalam pengertian daging, tetapi kita berhutang kepada roh supaya kita hidup oleh roh. Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup di dalam daging, tetapi menurut roh oleh karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus disediakan bagi kita. Jadi, sekarang pertanyaannya kepada kita umat Kristen, bagaimana cara kita membayar hutang itu? Nah, di sini kita saudara-saudara, caranya yaitu mengasihi sesama seperti kita mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan secara mata jasmani tidak mungkin dapat kita lakukan, namun dapat kita lakukan dengan cara beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita hidup di dalam keinginan daging, karena keinginan daging mematikan manusia secara rohani. Keinginan daging ini adalah seperti mengingini, menyenangi, memperhatikan, dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Ini meliputi bukan saja kedursilaan seksual, perzinahan, kebencian, kepentingan diri sendiri, kemarahan, dan sebagainya, tetapi juga percabulan, pornografi, kesenangan mental, dan emosional. Untuk itu, hiduplah kita menurut roh, ialah mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan roh dan memutuskan pikiran pada hal-hal ke Allah. Yang kedua, kita harus mau dipimpin oleh Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Paulus menyampaikan pengajaran di sini supaya orang-orang hendaknya mau dipimpin oleh Allah dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, seperti mengasihi, berbuat baik, kebenaran dan keadilan, serta menjauhkan diri dari kehidupan-kehidupan yang terbelenggu dalam keinginan-keinginan daging ataupun dosa. Dengan demikian saudara, ketika kita mau dipimpin oleh Allah, maka kita adalah anak Allah. Oleh sebab itu, marilah kita hidup di dalam pimpinan Allah supaya kita menjadi anak Allah dan melakukan apa yang menyukakan hati Allah. Kita terimalah pimpinan Allah di dalam hati kita supaya Ia sendiri yang bekerja di dalam hidup kita. Dan apapun yang kita lakukan, kita kerjakan semuanya dituntun oleh kehendaknya. Yang ketiga, oleh roh kita menjadi anak Allah. Paulus menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh Allah untuk menuntun orang Kristen mencapai kemenangan atas dosa. Paulus mengemukakan apa yang saat ini dilakukan oleh Allah dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Paulus mempelajari rencana Allah dan krisis yang diderita oleh alam ciptaan Allah dan oleh orang percaya. Paulus menekankan hubungan di antara roh dengan orang percaya dengan roh kita menjadikan anak Allah. Dengan demikian saudara-saudara, ketika kita mau dipimpin oleh Allah, maka dengan roh yang bersama kita akan menjadikan kita anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, ketika kita sudah hidup dalam roh, maka kita akan menjadi anak Allah. Dan ketika kita menerima roh itu untuk bekerja dalam hidup kita, maka roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak Allah. Bukti kita sebagai anak Allah yaitu Roh Kudus akan memberikan kesaksian di dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Allah menolong kita untuk mampu berani menyapa Allah sebagai Bapa kita. Sebaliknya, Roh Allah menjadi pemimpin hidup kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Apa tanggung jawab kita sebagai anak Allah? Yaitu hidup sebagai kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah diberikan dalam hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka hidup kita tidak boleh menyerahkan terhadap godaan dosa. Kita telah memiliki kepastian keselamatan, maka apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak boleh bimbang bahwa kitalah pewaris
segala janji Allah, maka hiduplah kita sebagai anak-anak Allah. Yang keempat, ketika status kita menjadi anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, siapakah ahli waris surgawi itu? Ya, kita yang mau dipimpin oleh Allah dan menjadi anak Allah, maka kita adalah ahli waris surgawi seperti yang diungkapkan Paulus. Apa yang dimaksud dari waris? Yaitu kita akan menerima segala janji Allah. Janji apakah yang dimaksud dari ungkapan Paulus itu? Yaitu suatu hari kelak manusia, orang-orang yang percaya kepadanya akan menikmati kemuliaan bersama dengan Kristus di surga. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki warisan surgawi yang telah disediakan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pengajaran Paulus yang disampaikan kepada kita melalui khotbah ini mengajarkan kepada kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan daging dan hidup di dalam roh. Ketika kita hidup di dalam roh, maka kita adalah anak Allah. Pertanyaannya kepada kita, apa yang menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah? Roh Kudus akan memberikan kesaksian di dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Allah menolong kita untuk mampu dan berani menyapa Allah sebagai Bapa kita. Kita tidak akan takut lagi karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Bukti lain bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu kita mampu untuk hidup tanpa dikendalikan lagi oleh keinginan daging. Sebaliknya, Roh Allah menjadi pimpinan hidup kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Apa tanggung jawab kita sebagai anak Allah? Yaitu hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah memberikan dalam hidup kita. Kita sudah dimerdekakan oleh dosa, maka hidup kita tidak boleh menyerah terhadap godaan dosa. Tentunya sebagai anak-anak Allah, kita mengetahui bahwa kita adalah ahli waris Allah, yaitu orang-orang yang berhak menerima segala janji Allah, yaitu kelak nanti kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Kristus Yesus di surga. Roh Kudus akan menolong kita mengungkapkan keluhan kita, dan ini semua bukti bahwa Allah telah memilih dan menetapkan kita sebagai anak-anak. Jadi saudara-saudara, kita harus tetap hidup dalam pengharapan dan hidup di dalam roh. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hingga hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah nama Bapa, kini esok dan sampai selama-lamanya. Amin.